Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asiful Hamid Channel. Alhamdulillah, hari ini saya akan memberikan beberapa pengalaman bahwa ternyata tanaman cabai masih cocok di tempat yang teduh. Dalam artian pencahayaannya, sinar mataharinya hanya sekitar 50%. Pertama saya menanam cabai ini, banyak yang komen tidak cocok dan tidak bagus hasilnya jika tanam cabai di tempat yang teduh. Bahkan ada yang bisa memastikan gagal, tidak jadi itu doh. Tapi ternyata setelah saya nekatkan untuk menanam cabai di tempat yang teduh, ternyata hasilnya bagus. Seperti yang sama-sama kita lihat, lebih kurang ada 700 batang. Ini tanam cabai saya pertama. Jadi dari sini saya bisa mengatakan bahwa tanaman cabai bisa bagus walaupun berada di tempat yang tidak terlalu panas atau pencahayaannya full. Tergantung perawatan kita. Insya Allah walaupun berada di tempat yang teduh, cabai ini bisa berkembang dengan baik. Dan sahabat tani semua, bahwa cabai ini malah pernah saya tinggal selama 15 hari. 15 hari saya pergi keluar kota meninggalkan cabai ini. Saya menyangkal bahwa cabai ini akan rusak atau malah mati. Tapi ternyata tidak terlalu banyak perubahan, hanya sedikit. Paling penyakitnya keriting dan mungkin karena rebah karena badai, dan gulma atau rumput tidak tinggi sehingga batang-batang cabai tidak kelihatan. Kalau sekarang sudah saya bersihkan, telah saya siang. Sebelum saya pergi selama 15 hari, tentunya saya bersihkan sebersih-bersihnya terlebih dahulu cabai ini sebelum saya tinggalkan. Selanjutnya saya berikan pemupukan secara tabur, bukan kocor, dan saya lebihkan sebanyak di sekelilingnya, sepenuh sekelilingnya ini saya berikan, saya tabur sebelum saya pergi. Dan pupuk itu saya timbun, tidak kelihatan karena saya berasumsi bahwa pupuk kimia ini tidak bisa kena udara, tidak maksimal penyerapannya, karena udara bisa juga menghabiskan kandungannya. Karena itu ya saya sedikit saya timbun.
itu hanya pengalaman saya saja dan menurut saya, tapi yang sebenarnya mungkin ahli yang lebih tahu. Setelah saya lakukan pemupukan, sebelum saya pergi saya juga melakukan penyemprotan lengkap, baik itu insektisida, pengendalian hama maupun pupuk daun. Lengkap kalsium, pupuk daun, pakai MKP, pakai Gandasil B, pakai fungisida, lengkap. Baru setelah itu saya pergi selama 15 hari. Dan alhamdulillah ternyata selama itu cabai tidak terlalu banyak perubahan atau masih bagus. Dan penanganan yang pertama sekali saya lakukan ketika telah pulang justru bukan membersihkan gulmanya atau pemupukan, tapi saya terlebih dahulu mengejar pengendalian hamanya, pengendalian hama cabai, karena saya melihat telah banyak keriting waktu itu, dan saya lakukan penyemprotan dengan insektisida Dimolis, dengan Dimolis lengkap dengan pupuk kalsium dan MKP, fungisida sekaligus, sehingga alhamdulillah sampai 2 kali penyemprotan setelah saya pulang 15 hari kembali cabai saya sembuh dari keriting. Ini bekas keriting telah mulai terbuka daunnya, dah mulai lebar. Ini juga keriting nih, hampir semuanya keriting. Tapi sekarang alhamdulillah telah mulai lebar, dahannya pun telah mulai merekah dan bunga-bunganya pun telah mulai keluar banyak. Alhamdulillah. Dan satu lagi, sebelum saya pergi saya juga menyemprot tanahnya dan daunnya dengan pupuk hayati. Saya iseng-iseng saja, kalau menurut ilmu yang saya pelajari, hayati itu bagusnya untuk pemulaan lahan, pemukaan lahan atau dalam masa pertumbuhan. Tapi setelah saya coba ketika telah masa pembungaan, malah lebih bagus lagi dan pertumbuhan dahan-dahan baru semakin banyak. Kebetulan pupuk hayati yang saya pakai biokonveksi. Kalau konveksi itu menjahit. Alhamdulillah, itulah secuil kisah saya bersama cabai ini yang pernah saya tinggal selama 15 hari. Alhamdulillah masih bagus. Dan walaupun di tempat yang teduh, alhamdulillah ternyata hanya mitos atau tidak benar 100% cabai itu tidak bagus di tempat yang teduh. Karena inilah sebagai contoh, ini tempat yang teduh, dikelilingi oleh batang-batang besar, pinang, kelapa, kakao sekeliling, sehingga ini hanya 50%, kadang kurang pencahayaannya. Alhamdulillah, karena perlakuan selalu kita bersihkan, kita jaga sirkulasi udara rapi, angin tidak bebas, maka alhamdulillah cabai saya termasuk bagus. Padahal ini yang pertama saya menanam cabai. Dan saya mohon doa semoga selanjutnya bisa bagus sampai finish panen, sampai merah meriah buah-buahnya. Alhamdulillah, terima kasih doa-doanya, karena buah-buahnya telah mulai muncul dan mulai
ada serang lalat buah. Baiklah kawan-kawan, sahabat tani, itu yang bisa saya berikan, saya bagikan, semoga bermanfaat. Ada yang bisa diambil, dan saya banyak mohon maaf jika ada kesalahan atau menggurui para senior-senior. Saya hanya menceritakan pengalaman dan apa yang saya temukan di lapangan real nyata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.